Daihatsu Hijet 1000 adalah sebuah pick-up yang diperkenalkan oleh Daihatsu pada tahun 1980 untuk menggantikan Daihatsu Hijet 55 yang masih menggunakan mesin 550 cc. Daihatsu Hijet 1000 ini menggunakan mesin 3 silinder 1000 cc yang sama dengan yang digunakan oleh Daihatsu Carade. Perbedaannya, jika Daihatsu Carade menggunakan penggerak roda depan, maka pada Daihatsu Hijet ini menggunakan penggerak roda belakang karena fungsi utamanya sebagai mobil barang. Mobil Daihatsu Hijet ini disebut-sebut sebagai mobil rakitan Indonesia yang pertama. Hal ini karena pada mobil lain, mobil ini sudah siap pakai lalu dikirim ke Indonesia, atau biasa disebut dengan CPU atau completely built up. Sedangkan Hijet ini didatangkan dari pelabuhan Kobe di Jepang dalam bentuk part atau CKD untuk kemudian dirakit di Indonesia. Sesampainya di Indonesia, mobil ini kemudian dirakit oleh PT Gaya Motor agar menjadi sebuah mobil utuh. Mobil ini dibekali dengan mesin Daihatsu CB series dengan tipe 3 silinder 993 cc yang sama dengan yang digunakan pada Daihatsu Carade. Mesin yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 47 bhp pada 5600 rpm ini dikenal handal di tanjakan, dan bahkan pada tahun 1987 ketika Hijet 1000 sudah tidak diproduksi lagi dan digantikan oleh Daihatsu Zebra, mesin ini masih digunakan oleh mesin Mitsubishi Jetstar. Selain itu, Daihatsu Hijet 1000 juga dibekali dengan suspensi depan MacPherson stud dan suspensi belakangnya kombinasi per daun dengan shockbreaker teleskopik. Awalnya, mobil ini hanya diedarkan dalam bentuk pick-up, namun karena adanya permintaan maka dibuatlah versi minibus dengan menggandeng perusahaan karoseri lokal. Beberapa karoseri lokal ditunjuk untuk membuat Hijet minibus ini antara lain adalah karoseri New Armada, Gajah Mada, ABC, Laksana, Tugas Kita, Adiputro, dan lainnya. Tiap karoseri mempunyai model berbeda-beda dan fitur yang berbeda tentunya. Selain minibus, Hijet ini juga tersedia dalam bentuk double kabin. Hanya saja jumlahnya sangat terbatas. Mungkin besok saya akan membahasnya. Namun sekarang ini banyak yang memodifikasi Hijet minibusnya menjadi double kabin dengan cara memotong bodi belakangnya. Di Jepang, Daihatsu Hijet ini dikenal dengan keicar. Regulasi keicar ini bisa dibilang mirip dengan aturan LCGC atau low cost green car di Indonesia. Perbedaannya, di Jepang kapasitas maksimal mesin yang digunakan pada saat itu adalah 550 cc. Karenanya Hijet di Jepang masih menggunakan mesin 550 cc yang sama dengan yang dipakai Hijet 55. Perbedaan lainnya, Hijet di Jepang tersedia versi 4WD dan versi minibus dari pabrikan yang disebut dengan Hijet Atrai. Sekitar tahun 1983, terdapat varian Daihatsu Hijet 1000 dengan bentuk yang menyerupai Daihatsu Hijet 55 White. Bentuk lampu depan, grill, dan sebagainya sepintas mirip dengan Daihatsu Hijet 55 yang sedikit diperbesar. Varian Hijet ini merupakan peralihan dari Hijet 55 ke Hijet 1000. Daihatsu Hijet ini diberi julukan dengan Hijet peralihan dan Hijet bagong di beberapa daerah. Untuk mesinnya, Hijet bagong memakai mesin yang sama persis dengan Hijet 1000 berkode CB20 OHC berkapasitas 993 cc. Kelebihan dari Daihatsu Hijet 1000 adalah mesin 3 silindernya tangguh dan terkenal handal di tanjakan. Melewati jalur pegunungan seperti Merapi, Merbabu bisa dilalui dengan menggunakan gigi 3 dan 2 saja. Mesin 3 silinder memang terkenal akan torsinya yang lebih besar dan bisa dicapai pada putaran mesin yang lebih rendah dibanding dengan mesin 4 silinder. Masalah handling mobil ini juga lumayan baik. Buktinya pada era 80-an mobil ini sering dipakai slalom dan keluar menjadi juara. Urusan spare part juga tidak perlu khawatir karena part mobil ini sudah mudah dijumpai oleh toko onderdil dan harganya pun bersahabat.
Lalu, kelemahan dari Daihatsu IZ1000 dengan kode S65 ini adalah mesin sering mati bila hujan dan melewati genangan air. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika dek penutup delconya masih ada dan seal pada delconya masih tetap normal. Memang ini kelemahan Hijet atau Zebra yang posisi delconya di samping, sehingga kalau penutup delconya sudah hilang dan sewaktu melewati genangan air hujan, maka airnya akan menyiprat ke delco, sehingga aliran listrik dari delco ke busi akan tersendat dan akhirnya mati. Jika kalian tidak tahu delco, maka saya sebutkan nama lainnya adalah distributor. Solusinya dibuatkan penutup delco agar tidak terkena air. Cara paling simpel yang biasa dipakai supir angkot adalah menutupnya dengan kantong kresek. Selain itu, perhatikan karat yang menyerang terutama untuk Hijet minibus, karena mobil ini terlahir sebagai workhorse di era 80-an. Tentunya kondisinya sudah tidak sebaik saat awal kemunculannya. Nah, berikut ini merupakan spesifikasi lengkap dari Daihatsu Hijet 1000.